Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk kami manusia. Bahkan Engkaulah Allah yang telah menunjukkan kasih setia, bahkan kasih yang begitu besar kepada kami orang-orang berdosa, dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah nama Tuhan kami selalu tinggikan, kami selalu puji sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami jemaat Tuhan bisa berkumpul di rumah Tuhan dengan penuh sukacita untuk beribadah kepada Engkau dan terlebih untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan Allah kami dan kami semakin hidup mengasihi Tuhan Allah kami seumur hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk selalu memiliki hati untuk dekat kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan Tuhan seumur hidup kami. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk gereja-Mu Gapi Getsemani, yang dimana gereja Tuhan ini Tuhan pakai untuk mengajar firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Injil, supaya banyak orang yang berdosa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus serta diselamatkan, dan supaya orang-orang yang sudah diselamatkan bisa diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu Evangelis Sebastian yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan dia kekuatan selalu, Tuhan yang selalu memimpin dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap pelayanan yang diberikan bisa berjalan dengan baik dan sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga untuk para majelis, untuk para staf pekerja yang membantu pelayanan di gereja ini. Ini Tuhan terus yang menolong mereka dan memberkati mereka, agar mereka bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin di dalam kesusahan. Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dan untuk setiap seruan hati mereka, kiranya Engkau yang menolong mereka, menjawab doa mereka, agar mereka bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan juga Engkau yang menyembuhkan mereka, supaya mereka bisa memiliki kekuatan dan bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami pada malam hari ini di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, bisa mengerti dan menolong kami untuk taat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan menjadi khotbah bagi kita itu terambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya,
sampai kepada beribu-ribu keturunan. Judul firman Tuhan ataupun pembahasan kita di malam hari ini masih mengenai nama-nama Tuhan Allah ataupun panggilan kepada Tuhan Allah. Dan malam hari ini kita membahas tentang El Haneman atau artinya Allah yang setia. Allah yang setia. Nah, Allah yang setia ini sangat penting kita ketahui. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen terhadap semua janji-janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengenal siapakah Allah kita ini. Sini dikatakan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Setia itu berbicara tentang sifatnya. Misalnya kita mengatakan Allah itu adil atau Allah penuh kasih. Nah, di sini dikatakan Allah yang setia. Mengapa dikatakan Allah itu setia? Nah, ini tidak lari dari konteksnya atau apa yang sedang dibicarakan di sini oleh Musa secara khususnya. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah yang setia, maka tentunya kita berbicara tentang janji-janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang Dia berikan kepada umatnya. Dan di firman Tuhan yang kita bacakan tadi secara khusus berbicara tentang janji Tuhan kepada umat Israel, bangsa pilihannya. Nah, kalau kita membaca di ayatnya yang sebelumnya, tepatnya mulai dari ayat yang ke-6, di situ Musa mengingatkan orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah dekat di tanah perjanjian, masih sebelum Sungai Yordan. Dan di situ Musa mengingatkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan ketika nantinya mereka sampai di tanah perjanjian. Kalau kita melihat di ayat pertama sampai ayat yang ke-5, bagaimana Musa memberitahukan bahwa kalau mereka sudah sampai di tanah perjanjian atau di tanah Kanaan dan mereka berhasil mengalahkan 7 suku bangsa, kita bisa membaca di ayat-ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, di situ diberitahukan bahwa ada 7 bangsa dan kalau mereka berhasil mengalahkannya, di situ dikatakan mereka harus menghalau mereka ataupun menumpas mereka habis. Dan mereka tidak boleh mengadakan perjanjian, ya, dan juga tidak boleh terjadi kawin campur terhadap mereka. Nah, kenapa mereka tidak boleh kawin campur? Bukan ini masalah suku ataupun ras, tetapi ini lebih beratnya ataupun lebih berbicara terhadap hal-hal yang spiritual ataupun dalam hal-hal iman. Kenapa? Karena 7 bangsa itu adalah penyembah berhala, sedangkan orang Israel adalah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau mereka kawin campur yang akhirnya nanti orang Israel ini mereka dipengaruhi, iman mereka dipengaruhi sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Ya, coba kalau mereka kawin campur, anak-anak mereka, cucu mereka, maka bagaimana nanti generasi-generasi selanjutnya? Bisa-bisa nanti mulai dari sebagian sudah menyembah berhala, lalu keturunan selanjutnya sudah setengah menyembah berhala, lalu keturunan selanjutnya bisa-bisa tak ada lagi yang mengikut Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak kawin campur terhadap mereka dengan mereka, bahkan tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, Musa di ayatnya yang ke-6 menyadarkan siapakah orang Israel ini. Nah, di situ dikatakan engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Tuhan telah menetapkan, telah memilih seorang Israel sebagai umat yang kudus, umat yang dikhususkan untuk Tuhan.
Dan di situ dikatakan mereka telah dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi tidak hanya mereka menjadi umat yang dikhususkan bagi Tuhan Allah untuk beribadah kepada Tuhan Allah, untuk melayani Tuhan Allah, tetapi juga di sini mereka ditentukan menjadi umat kesayangan Tuhan Allah. Dan Musa memberitahukan mengapa semuanya itu mereka terima oleh bangsa Israel. Mengapa Tuhan melaksanakan ataupun menepati semuanya itu kepada orang Israel. Nah, di ayatnya yang ke-8 jelas sekali dikatakan karena Tuhan telah memberikan sumpah janji, dikatakan kepada nenek moyang orang Israel. Dan ketika dia memberikan sumpah janji kepada nenek moyang orang Israel, dia tidak pergi ingkar ataupun dia batalkan ataupun dia gagalkan sumpahnya, janjinya kepada nenek moyang orang Israel bahwa orang Israel akan menjadi umat yang kudus, umat kesayangan daripada Tuhan Allah. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah ingkar. Makanya di ayat ke-9 dikatakan Allah itu setia. Nah, di sini kita dibawa kepada cerita sebelumnya. Pada awalnya ketika Tuhan memberikan janjinya kepada nenek moyang orang Israel. Nah, itu dimulai dari Bapak Abraham. Nah, kalau kita membaca di Kejadian pasal 15 secara khususnya, di situ Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Abraham pertama-tama akan memiliki keturunan, dan bukan hanya sekedar keturunan saja, tetapi keturunan yang banyak. Sampai-sampai Tuhan mengatakan, lihat ya bintang-bintang di langit, lihat pasir ya di pantai, sebegitu banyaknya lah keturunan Bapak Abraham. Dan di situ dikatakan bahwa akan ada keturunan daripada Abraham. Nah, kalau kita melihat bahwa Abraham ketika dia keluar dari Mesopotamia itu umurnya sekitar 75 tahun. Ya, umur 75 tahun bukanlah umur yang masih muda ya bagi kita sekarang ya. Artinya sudah tua. Lalu Sarah sekitar ya 65 tahun, jarak 10 tahun. Lalu setelah itu Tuhan memberikan janji kepada Musa di pasal 15, Kejadian pasal 15, dan barulah digenapi nanti ketika Abraham umur 100 tahun. Jadi itu berarti ada puluhan tahun janji itu tergenapi. Nah, secara manusia itu mungkin adalah susah bagi Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan mendapatkan keturunan. Dikatakan bukan Eliezer yang akan menjadi ya penerus ataupun pewaris semua ya hartamu, bukan, tetapi keturunanmu sendiri. Abraham mengatakan, wah, seolah-olah dia mengatakan, saya tidak akan punya keturunan lagi. Tapi Tuhan berjanji dia akan memiliki keturunan. Keturunannya sendiri. Kita melihat bagaimana di Kejadian pasal 21, 22 itu digenapi janji Tuhan itu. Lahirlah Ishak bagi Abraham. Nah, di sini Tuhan berjanji tidak pernah dia ingkar. Dia tidak pernah lupa janjinya ataupun gagal janjinya. Dia setia terhadap janjinya. Ketika dia berjanji keturunan bagi Abraham, walaupun secara manusia sulit, tetapi Tuhan adalah Maha Kuasa. Apa yang dia katakan, dia pasti genapi. Lalu kita melihat lagi janji Tuhan bahwa ketika Abraham memiliki keturunan, Tuhan mengatakan
di Kejadian pasal 15 bahwa keturunannya nanti akan diperbudak di suatu bangsa, ya. Dan dikatakan di Kejadian pasal 15 itu sekitar 400 tahun lamanya mereka akan diperbudak. Namun Tuhan akan menghukum bangsa tersebut dengan kuat kuasa Tuhan, dan Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan tersebut dan menuju ke negeri Kanaan atau tanah perjanjian ini. Dan apakah janji Tuhan ini benar-benar dia genapi atau hanya sekedar dia berjanji saja kepada Abraham? Kalau kita manusia berjanji, belum tentu kita bisa tepati. Janji manusia belum bisa kita yakini 100% akan ditepati. Kenapa? Karena kita manusia selain orang berdosa yang gampang mengubah janji, kedua, kita manusia adalah terbatas kuasanya. Bisa saja ada karena halangan sesuatu kondisi yang tidak mendukung sehingga kita tidak menepati janji kita. Nah, tetapi Tuhan Allah ketika dia berjanji kepada Abraham, ketika dia mengatakan keturunan ya Abraham akan diperbudak oleh suatu bangsa selama 400 tahun dan dia akan membawa keluar lagi mereka, Tuhan menepatinya. Kita melihat sejarah orang Israel mulai dari kitab Keluaran, bagaimana orang Israel mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Begitu menderita di sana. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk bekerja membangun kota-kota di Mesir. Mereka benar-benar menjadi budak di sana. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan mendengarkan seruan hati mereka. Pada waktunya, ketika genap sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan, apa yang terjadi? Tuhan benar-benar menghukum bangsa Mesir. Itulah makanya dikatakan di ayat yang ke-8, Tuhan dia akan menebus umat Israel dari tanah perbudakan, dari tangan Firaun dengan tangannya yang kuat. Karena kita melihat ceritanya, Firaun dia tidak rela ya untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dia mengeraskan hati. Maka Tuhan memberikan tulah kepada mereka, hukuman kepada mereka. Bukan hanya kepada Firaun, tetapi kepada seluruh bangsa Mesir. 10 tulah yang diakhiri oleh kematian anak sulung, baik anak sulung laki-laki maupun anak sulung ya binatang, semuanya mati sebagai tulah daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada saat itu bangsa Mesir adalah bangsa yang kuat, dan ada suatu kebiasaan bangsa pada saat itu, siapa bangsa yang paling hebat dianggap dewanya paling hebat. Makanya kalau kita membaca waktu bangsa Asyur mencoba menyerang kerajaan Yehuda, lalu prajuritnya dia menghina, dia mengatakan, adakah Allah kalian lebih hebat daripada Allah kami? Kami lihat sudah menaklukkan bangsa-bangsa begitu banyak. Adakah Allah dari semua negara-negara ini hebat daripada dewa kami? Jadi pada saat itu berpikir kalau bangsa itu paling hebat, itu berarti dewanya paling hebat, luar biasa. Dan Mesir pada saat itu adalah bangsa yang berkuasa. Secara manusia akan sulit untuk membuat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tetapi Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Dia tidak lupa janjinya kepada Abraham. Bayangkan 400 tahun lebih Tuhan telah membuat janji itu sebelumnya. Tuhan menggenapinya, saudara-saudara. 400 tahun lebih, saudara-saudara. 400 tahun bukanlah waktu yang lama. Kita kalau berjanji hanya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, atau berapa tahun, kita bisa lupa. Ataupun kita bisa
batalkan janji kita. Nah, tetapi Tuhan, Dia tidak mengingkar janjinya. Dia tidak melupakan janjinya. Dia setia terhadap janjinya. 400 tahun lebih. Ketika genap waktunya, Dia benar-benar dengan kuasanya melepaskan orang Israel, menghukum bangsa Mesir 10 tulah. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu bukanlah suatu perjalanan yang gampang-gampang saja. Mereka harus melewati Laut Teberau. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa. Mereka harus menghadapi banyak sekali kesusahan di padang gurun. Namun Tuhan tidak pernah melupakan janji. Di sini kita melihat bagaimana Musa mengingatkan mereka tentang sumpah Tuhan yang telah Dia berikan kepada Abraham, kepada nenek moyang orang Israel. Dia tidak melupakan. Meskipun bangsa Israel berkali-kali melukai hati Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjalanan, bahkan mulai dari Mesir, ya, sampai ke tanah Kanaan, sudah berapa kali orang Israel menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Nah, secara manusia kita kan mengatakan tergantung, ya, kamu baik hari ini, ya saya akan baik sama kamu kan. Saya ingat janji saya sama kamu. Tapi kalau suatu hari kamu jahat ataupun tidak sesuai dengan harapan saya, ya udah, saya janji saya batalkan. Tapi Tuhan, Dia tetap setia terhadap janjinya yang telah Dia berikan kepada Abraham. Meskipun bangsa Israel sebenarnya bangsa yang suka, yang melawan perintah Tuhan, ya, walaupun dikasih tahu, nanti pertobatan mereka sebentar saja, lalu setelah itu mereka melupakan Tuhan. Lalu dihukum Tuhan, datang lagi bertobat, lalu setelah itu berapa tahun mereka meninggalkan Tuhan kembali. Berkali-kali mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, tetapi janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan tidak pernah batalkan. Janji Tuhan tidak bergantung terhadap bagaimana perlakuan orang Israel. Kenapa? Karena Dia telah bersumpah kepada Abraham. Bersumpah kepada Abraham, nenek moyang Israel, dan Dia pegang janjinya itu. Meskipun nantinya keturunan Abraham tidak sesuai yang diharapkan secara manusia, tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan telah membuat janji kepada Abraham, Dia setia, Dia menepati janjinya tersebut. Bahkan sekalipun orang Israel menolak Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, kita tahu bagaimana orang Israel menolak Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan menghukum mereka. Tahun 70 habis orang Israel. Ada sekitar hampir 1900 tahun, karena orang Israel barulah merdeka tahun 1948. Lebih duluan kita Indonesia. Kita Indonesia 1945, mereka 1948. Ada hampir 1900 tahun. Dunia mengatakan orang Israel tidak ada lagi, habis. Tapi kasih setia Tuhan kepada orang Israel tidak pernah berubah. Janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah berubah. Kita melihat sekarang orang Israel kembali ada. Mereka bisa berdosa dan Tuhan hukum mereka, tapi mereka tidak akan punah selama-lamanya karena janji Tuhan kepada Abraham. Nah, di sini kita melihat sifat Tuhan yang adalah setia terhadap janjinya.
Nah, ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia terhadap janjinya. Tidak hanya memberikan suatu janji, tetapi dia benar-benar menepatinya dengan kuat kuasanya. Nah, kalau Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang setia, maka kita ini tidak akan punya pengharapan. Itu mempengaruhi janji-janji Tuhan terhadap kita. Kepada orang Israel, dia buktikan dia Allah yang setia. Nah, terhadap kita semua yang percaya kepadanya, apa janji-janji Tuhan kepada kita? Nah, kita tahu Tuhan Yesus memberikan janji-janji kepada kita. Misalnya di Yohanes pasal 6 ayat 40. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dibangkitkan, memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Di Yohanes pasal 11 dikatakan, kalau kita percaya kepadanya, kita akan hidup walaupun kita sudah mati, dan kita tidak akan mati selama-lamanya. Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak taat atau percaya akan dihukum selama-lamanya. Nah, ini adalah janji-janji Tuhan yang dia berikan kepada kita. Kepada orang Israel, Tuhan menepati janjinya, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Nah, terhadap kita semua orang yang percaya kepadanya, sama, dia adalah Allah yang setia. Ketika dia berjanji, jikalau kita bertobat dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, kita akan beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Dan kita tanpa ragu, tanpa bimbang, kita mengatakan pasti akan digenapi oleh Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia bukanlah pribadi yang suka ingkar janji. Bukanlah pribadi yang berubah-ubah. Bukanlah pribadi yang tak mampu melaksanakan janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Ketika dia berjanji, jikalau kita datang kepadanya, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, pada waktunya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Makanya kenapa kita yakin masuk surga? Kalau kita tanya sekarang kepada kita, yakin tidak kamu setelah meninggalkan dunia ini masuk surga? Kita tidak boleh mengatakan saya kurang tahu ya apakah akan benar-benar masuk surga atau tidak. Kalau kita benar-benar percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan kita percaya dia adalah Allah yang setia, maka harusnya tanpa ragu kita mengatakan saya pasti masuk surga. Karena dia yang berjanji, bukan karena percaya diri kita sendiri, bukan. Bukan karena keyakinan kita sendiri, bukan. Tapi karena di atas dasar perkataan Tuhan Yesus sendiri. Makanya Allah yang setia, kita sangat bersyukur bisa datang kepadanya. Kita bisa menerima janji-janjinya. Dan kita percaya dia akan menggenapi. Kita membaca di kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23. Nah, di situ diberitahukan kepada kita tentang siapakah Tuhan Allah. Bahwa janji keselamatan dia akan genapi bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Ia berjanji kepada Abraham tentang keturunannya, dia menepatinya. Kenapa? Dia Allah yang setia. Dan dia juga berjanji bagi kita tentang kerajaan surga,
bagi yang percaya kepadanya, dia juga akan menepatinya. Kenapa? Karena dikatakan di sini, ia adalah setia. Tidak mengingkar janjinya ataupun tak menggenapkan janjinya. Kalau kita melihat satu ayat lagi di 1 Korintus pasal pertama ayat 9, dikatakan di situ, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Lihat, selalu ditekankan setia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara-saudara, setidaknya ada 20 kali selalu dikatakan Tuhan itu setia. Termasuk ayat ini. Masih banyak lagi, misalnya Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, Mazmur 97 ayat 10, 91 ayat 4, Hosea 6 ayat 6, Amsal 3 ayat 3 sampai 4, 1 Tesalonika 5 ayat 24 dan lain-lain. Setidaknya ada 20 kali termasuk tentang janji keselamatan dikatakan Tuhan itu setia. Nah, Tuhan tidak akan mengingkari janji. Ketika Tuhan Yesus berjanji kita akan mendapatkan keselamatan, maka Tuhan pasti akan tepati. Itulah kenapa kita yakin kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus yang berjanji dan Dia adalah Tuhan yang setia. Nah, itu masalah keselamatan kita. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari juga, Tuhan berjanji Dia akan memelihara hidup kita. Kalau kita membaca di Matius pasal 6, di situ diberitahukan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan. Asalkan kita mencari dahulu kerajaan Allah, Dia akan memelihara hidup kita. Ini adalah janji Tuhan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kenapa? Karena memang Dia adalah Allah yang setia. Ketika Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Apa kesusahan yang kamu hadapi saat ini? Apa pergumulan yang kamu hadapi saat ini? Kekhawatiran, makanan, pakaian, minuman. Saudara-saudara, asalkan kita mencari Tuhan dan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dengan berdoa dan bekerja, Tuhan akan pelihara hidup kita. Ini juga janji Tuhan. Tadi yang pertama mengenai keselamatan. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kedua mengenai kebutuhan kita. Dia akan pelihara kita. Dan kita yakin akan tergenapi semuanya. Kenapa? Karena kita melihat sifat Tuhan, pribadi Tuhan kita adalah setia. Bahkan kalau kita membaca di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, di situ dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Lihat, dikatakan Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bahkan Tuhan juga akan menguatkan kita. Tuhan pun akan menghibur kita, meneguhkan hati kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan menguatkan kita untuk bisa melewatinya. Ini semua janji-janji Tuhan kepada kita. Dan kita percaya Dia akan menepatinya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Bukan hanya mengatakan, saya akan berikan keselamatan bagi kamu, saya akan pelihara hidup kamu, lalu kenyataannya tidak bisa melakukan. Bukan, tetapi Dia benar-benar setia. Tadi kita sudah melihat contohnya bagaimana Dia membuktikannya kepada orang Israel. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin bisa dilakukan, tapi karena Dia setia, Dia menepatinya. Demikian juga janji-janji Tuhan kepada kita, umat Tuhan. Pertama-tama tentang keselamatan.
Dia pasti akan menggenapi. Ketika kita meninggalkan dunia ini, keselamatan kita tidak akan gagal, tidak akan hilang. Kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus telah berjanji. Dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus juga berjanji Dia akan memelihara hidup kita. Maka kita juga percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia akan memelihara hidup kita. Makanya saya mengatakan kita sangat bersyukur. Karena kita punya Allah yang kita sebut Allah yang setia. Coba kalau Allah kita bukan Allah yang setia, kita tidak ada kepastian hidup. Tidak ada pengharapan. Memang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berjanji Dia akan berikan keselamatan. Tapi kalau Tuhan kita bukan Allah yang setia, mungkin sudah berubah lagi. Atau mungkin berapa tahun kemudian kita tak tergenapi keselamatan. Tapi karena Dia adalah Allah yang setia, kita layak untuk bersandar sepenuhnya kepadanya, percaya sepenuhnya kepadanya. Jadi marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang setia ini, dan mari kita terus bersandar kepadanya, terus percaya kepadanya, karena Dia adalah Allah yang setia. Dan di bagian terakhir di firman Tuhan di Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 tadi, di bagian terakhir dikatakan berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Maka dalam hidup kita, mari kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita hidup sungguh-sungguh, berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena janji-janjinya pasti kita akan memiliki pada waktunya. Janji-janjinya kita pasti akan terima. Maka marilah kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan makin giat di dalam Tuhan, di dalam bersandar sepenuhnya kepada Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk Tuhan Allah kami, Allah yang setia, yang berjanji dan menepatinya, yang setia melaksanakan setiap janji-janji Tuhan kepada kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan ajarlah kami untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami terus datang kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.